Di era 80-an, nama Irianti Erning Praja mulai dikenal sebagai penyanyi pop dan juga pencipta lagu. Predikat tersebut barangkali akan bertambah satu lagi sejak ia ikut pameran lukisan beberapa waktu yang lalu. Membuat karya lukis memang belum lama dilakukannya, namun mengapresiasi lukisan sudah dialaminya sejak kecil. Dari zaman kecil aku tuh seneng pergi ke museum-museum, kalau misalkan ke luar negeri pasti nyempetin deh, jadi emang penggemar gitu, tapi nggak kolektor ya. Dery dan Dede. Dery Sudarisman tentu Anda tahu, bekas personel kelompok lawak Empat Sekawan itu kini bersolo karir sebagai pembawa acara di televisi maupun di luar televisi. Sedangkan Dede barangkali Anda belum tahu, lengkapnya Dede Yayang. Kedua orang ini telah menghasilkan seorang putri berusia 3 tahun, Fiona Zulfa Salsabila. Dede sang istri bekerja sebagai pramugari di sebuah perusahaan penerbangan swasta Indonesia. Walhasil, pasangan ini sama-sama sibuk sehingga jarang punya waktu cukup panjang untuk bisa bersama. Seminggu 6 kali, 1 hari libur. Kadang 2 hari libur, tergantung schedule-nya. Jadi sempet saya mau berangkat, udah dijemput, dia baru pulang, ketemu di pagar aja. Begitulah Dede mengawali kisahnya betapa jarang suami istri ini bisa bertemu. Hingga kadang-kadang perlu dipaksakan untuk bertemu. Nah, kayak sekarang nih harus kerja dia, lo ngalah gue libur. Dia bolos. Atau waktu dia libur gue nggak nih, ya batalin aja ke kantor, nggak usah ke kantor. Ya gue ikut. Tapi bukankah asik bagi Dede punya suami yang bisa bikin ketawa terus? Oh enggak, dia di rumah jarang lawak, soalnya nggak dibayar. Jadi kalau di rumah ya serius lah dia. Keseriusan Dery di rumah dan kekocakannya saat manggung diimbangi sang istri dengan perhatian yang serius. Perempuan inilah yang biasanya mengkritik penampilan Dery dalam suatu acara. Biasanya kalau saya ngeliat dia di TV, saya ngelihat dari A sampai Z-nya, dari penampilannya, dari dia misalnya bawain acaranya, bagaimana isinya, bagaimana. Nanti kalau yang kurang berkenan di rumah paling saya kasih tahu dia mesti begini gini gini. Ya kritik lah. Dan Dery memperhatikan kritik istrinya. Sangat amat berarti karena bagaimanapun juga dia yang langsung kalau umpamanya nggak suka ya dia omong terus terang nggak suka, itu nggak bagus. Apalagi bini gue bergaulnya kan di dunia cukup inilah, artinya karena pramugari kan kenalannya banyak, wawasannya pasti juga dia dapat langsung masukan bahwa oh laki lu norak penampilannya gini, nah dia bisa sampein langsung ke gue. Itu sangat amat membantu. Betapa besar bantuan seorang istri pada karir suaminya bila terjadi dialog dalam sebuah rumah tangga. Kadang-kadang gue bikin lawakan, gue pertama kali yang mendengar lawakan gue adalah istri gue. Jadi kalau gue ngomong gini gimana, Bunda lucu nggak? Nggak lucu tuh ya, lawakannya udah sering gue denger. Kalau aku begini lucu enggak, penampilannya seperti ini gimana? Juga sebagai musuh. Artinya musuh tadi, gue akan berusaha. Kenapa gue ngomong begini? Alasannya A sampai Z. Dia juga akan kasih alasan, itu nggak bagus menurut penonton gue nih A sampai Z. Nah dari situ kita cari titik temunya yang mana yang terbaik gitu kan. Penampilan atau segala macamnya itu amat membantu karir gue, karena gue siapa lagi yang akan memberi support. Atau dia punya ide cerita gini ya, ini cerita gini ya kali-kali. Kadang-kala masukan dari dia gue tampil, oh iya buktinya gornya banyak kan, oh iya. Bukan pernah lagi, emang itu banyak sekali dia ngasih jokes. Dia kan dengar dari temannya cerita lucu dicatat, ngeliat ini suka dioper ke gua gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Bini gua aja suruh ngider tiap hari. Bagi Dede, semakin suaminya gila-gilaan di panggung, semakin senang dia. Jadi lebih senang gua ngaco. Apalagi kalau udah guling-guling di panggung dia geli aja ngeliat gua. Mana ada bini yang kayak begitu kan? Nah ini makanya gue untung aja dapat dia gitu. Dia juga lebih beruntung lagi dapat gue, dapat suami gila kan jarang. Suami kaya banyak, suami gila susah. Tapi bagaimana perasaan Dede yang sering melihat suaminya akrab dengan artis-artis cantik di dalam maupun di luar panggung? Cemburu enggak ya? Saya jarang banget cemburu sama dia. Soalnya dia juga jarang cemburu sama saya. Pokoknya kalau yang mau nyerempet-nyerempet dia saya suruh inget anak aja gitu. Pertanyaan terakhir untuk Dede Yayang, apa yang tidak disukainya pada diri suaminya? Kalau misalnya ada masalah gitu, saya marah, dia tuh diem. Saya kesel banget kalau dia diem. Mau saya tuh dia komentar gimana. Jadi suka nggak bikin kesel ya. Kalau kita ngomong dia diem aja kita kan nggak tahu. Camkanlah itu pemirsa, katakanlah kepada pasangan Anda kalau Anda sedang marah.
Irianti Ening Praja sebagai penyanyi Anda sudah tahu, tapi Irianti sebagai pelukis, inilah karyanya. Di era 80-an, nama Irianti Erning Praja mulai dikenal sebagai penyanyi pop dan juga pencipta lagu. Predikat tersebut barangkali akan bertambah satu lagi sejak ia ikut pameran lukisan beberapa waktu yang lalu. Membuat karya lukis memang belum lama dilakukannya, namun mengapresiasi lukisan sudah dialaminya sejak kecil. Dari zaman kecil aku tuh seneng pergi ke museum-museum. Kalau misalkan ke luar negeri pasti nyempetin deh. Jadi emang penggemar gitu. Tapi nggak kolektor ya, nggak punya uang kolektor. Jadi aku penggemar. Jadi kalau pergi ke mana deh kemana pasti nomor satu aku cari itu dulu. Terus lama-lama kadang-kadang kan suka ada tuh lukisan cuman putih aja, toto garis merah satu gitu. Jadi aku suka kayak gini aja gue juga bisa kok masuk museum New York gitu. Kadang-kadang suka kesel gitu. Akhirnya aku karena penasaran kok gimana sih orang cuman terus ada lukisan yang plenyon-plenyon gitu kayaknya orang kok gitu tapi mahal harganya gitu ratusan juta. Kok cuman gitu aja kayaknya aku sirik lah awalnya gitu-gitu aja bisa ratusan juta gitu. Pas aku belajar aku baru tahu susahnya gitu. Jadi dari rasa ingin tahu itu aku jadi belajar. Maka tahun 98 ia mulai belajar melukis pada seorang guru dan jadilah 3 karya lukisnya disertakan dalam pameran ini. Salah satu lukisannya berjudul Bunga Merah dijualnya dengan harga Rp1.700.000. Bandingkan dengan lukisan Rima Melati yang juga ikut dalam pameran ini berjudul Wedding Invitation dijual Rp4,5 juta. Tapi bagi Irianti yang penting bukan soal harga. Bisa ikut pameran saja sudah merupakan kehormatan baginya. Enggak, aku paling murah daripada yang lain-lain. Gitu karena aku nggak pede. Mengenai Irianti Erning Praja yang dulu dikenal sebagai pencipta lagu, kini agaknya ia mengalami kerepotan. 2 anak laki-lakinya yang masih kecil sering mengganggu konsentrasinya. Karena kalau pencipta lagu rivalku 2, baru ke piano sebentar, yang satu udah deng-deng, mama setan mama, deng-deng gitu yang kiri. Terus yang satunya lagi di kanan, jadi aku nggak pernah bisa main piano, digangguin terus. Terus aku tipe ibu yang susah lah menerapkan disiplin gitu yang harus gini, jangan ganggu mama gitu, nggak bisa. Jadi kalau anakku udah gitu-gitu aku malah kebawa gitu. Jadi kalau aku ke piano anakku juga. Jadi nggak pernah bisa ngarang lagu gitu. Itulah yang membuat Irianti tidak terdengar lagi karyanya sebagai pencipta. Dan tahu-tahu ia ikut pameran lukisan. Hasil penjualan dari lukisan yang akan dijual ini di kemana ini? Dikasih buat anak-anak korban narkoba. Jadi yang udah bekas-bekas mantan narkoba biasanya kan dia kayak terbuang gitu, orang nggak percaya, curiga aja gitu. Nah mereka tuh dibikinin kayak rumah khusus, jadi dipelihara sama orang tua, jadi dia bukan anak yang terbuang gitu. Seperti yang berikut ini kabar pembuka yang layak Anda simak sambil menanti datangnya buka puasa nanti. Bulan puasa tiba, Natal dan Lebaran menghadang, lantas tahun 2000 sebentar lagi selesai. Banyak kejadian yang mengesankan di tahun 2000 untuk banyak orang maupun untuk pribadi-pribadi. Eko Patrio misalnya sangat terkesan dengan pengalaman bagus yang didapatnya sepanjang tahun 2000. Oh kalau dibilang makna tahun 2000 sangat berarti buat Eko gitu loh ya. Karena apa? Ya Eko di tahun 2000 ini dapat apa yang Eko harapin. Cita-cita punya rumah dapat, terus wanita dapat gitu. Jadi terus karir juga dapat. Karir Eko sebagai pembawa acara melejit dalam tingkat yang sangat laris. Bahkan konon, seluruh stasiun TV memperebutkannya untuk tahun 2001. Kebetulan nih ya 5 stasiun nawarin Eko semua bawain acara. Jadi aduh mikir 2001 tuh harusnya mau ngapain tapi nantilah dipikirin aja gitu. Yang penting 2001 gimana caranya Eko punya temen makan, temen nonton, temen tidur, temen gitu. Alangkah enaknya Eko Patrio, masa jaya sedang digenggamnya. Ia tertawa-tawa penuh optimisme menyongsong masa yang akan datang. Optimis bukan ger, optimis. Tahun 2000 ditutup dengan keoptimisan tuh bagus. Jadi tahun 2001 diisi dengan hal-hal yang positif lagi, kan bagus, optimis. Tapi Eko tidak berani takabur berlama-lama. Ia tahu nasib baiknya ini karena campur tangan Tuhan. Kalau buat Eko, faktor perjuangan itu benar-benar sangat dominan. Tapi satu, jangan dipungkiri intervensi dari Tuhan. Itu benar-benar. Kita yang tiba-tiba tahun 2000 tadi, gua nggak apa. Kok ini ya, tolong lu ngisi acara ini ya. Tolong dong gantiin si ini gitu. Kok tolong gitu. Jadi buat Eko,
ya alhamdulillah ya, doa Eko diterima sama Tuhan gitu aja. Dan buat Eko, kalau buat teman-teman, faktor luck itu harus diiringi dengan doa. Udah bener dia minta sama Tuhan. Sebagai pembawa acara, supaya disimak oleh para penonton, Eko harus tega menggosipkan rekan-rekannya sesama artis. Biarlah artis ngomel, asal masyarakat suka. Penting mungkin buat aku kebanyakan buat masyarakat kali ya, buat masyarakat gitu loh.